Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara sosok waliullah dan ulama yang zuhud dan penuh karismatik, pasti tak lepas dari sosok beliau, Simbah Kiai Haji Nur Durya bin Sayyid. Beliau adalah kiai yang sangat zuhud dan hidup di pinggir sungai di daerah Walangsongo, Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Berikut adalah sepenggal dan cerita tentang karomah-karomah beliau, tentang kezuhudan yang tampak dari kewalian Mbah Kiai Haji Nur Durya. Pertama, menyelamatkan santrinya yang sowan ketika banjir bandang datang. Ada seorang santrinya, Mbah Nur Moga, dari desa Kangkung, Mranggen, Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Abdul Mu'id Elko, yang sangat takdim dan patuh terhadap dawuh-dawuhnya Mbah Nur Moga. Dan setelah wafatnya pun, beliau Kiai Haji Abdul Mu'id setiap tahun pasti ke sana untuk menghauli gurunya itu. Di suatu tahun, kira-kira tahun 2011-an, ketika selesai berziarah dan ingin pulang, tidak tahu kenapa mobil bisnya macet dan tidak bisa jalan, dan diperbaiki sampai jam 3 malam tetap gak bisa menyala mobilnya. Kemudian Kiai Haji Abdul Mu'id memutuskan untuk bermalam di makamnya Mbah Nur. Anehnya, tanpa diapa-apakan, paginya mobil itu bisa menyala sendiri. Dan ketika sampai di Pemalang kota, ternyata tadi malam ada bencana banjir besar. Bahkan air banjir bandang itu katanya sampai berwarna hitam. Bahkan yang diakibatkan dari banjir bandang semalam yaitu putusnya jembatan Komal Pemalang karena diakibatkan banjir tadi malam. Semenjak itu, dengan kejadian mobil yang mogok tanpa adanya masalah itu, bisa disimpulkan bahwa Mbah Nur Moga tidak mengizinkan santri kesayangannya pulang karena tak ingin santrinya yang baru saja sowan itu kena musibah di perjalanan pulangnya. Cerita ini disampaikan oleh rombongan peziarah Hol Mbah Nur Moga dari desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Kedua, modal perjalanan sowan pasti sudah dihidangkan di meja Mbah Nur Moga. Suatu saat ketika Mbah Nur Moga masih sugeng atau hidup, santri Mbah Nur Moga, Kiai Bardi dan Kiai Haji Abdul Mu'id ingin sowan kepada gurunya, yaitu Kiai Haji Nur Durya bin Sayyid. Ketika itu beliau tidak punya sangu untuk ke sana. Yang dipunyai hanyalah pisang yang masih di pohonnya. Lalu ditegorlah pohon pisang itu dan dijualnya untuk modal perjalanan berangkat sowan kepada gurunya Mbah Nur Moga. Singkat cerita, sesampainya di rumah Mbah Nur Moga yang berada di persis bibir sungai itu, beliau kaget karena pisang yang ditegor dari kebunnya dan dijualnya di bakul itu ternyata sangat persis dengan pisang yang dihidangkan oleh Mbah Nur Moga kepada santrinya itu, Kiai Bardi dan Kiai Haji Abdul Mu'id. Ini cerita dari dawuh Kiai Haji Abdul Mu'id saat mengaji kitab Nasoihul Ibad. Ketiga, ketika banjir datang, air mengalir miring menyingkir dari kediaman Mbah Nur. Kediamannya Mbah Nur Moga memang tak wajar untuk keumuman manusia. Karena apa? Kediaman beliau terletak di bawah dasar sampir persis bibir sungai, yang bisa dibilang antara rumah beliau sama sungai tidak ada jarak, bahkan bisa dibilang menyatu dengan sungai. Itulah yang membuat kekarismatikan Mbah Nur Moga semakin terlihat, dan kesederhanaan rumahnya yang terbuat dari bambu atau gedek bahasa Jawanya itu semakin terlihat kezuhudannya beliau. Namun ada titik khawarikul adahnya dari beliau. Ketika banjir datang di sungai itu, air sungainya tak pernah meredam rumah Mbah Nur Moga. Bahkan air sungainya yang meluap itu seakan mengalir miring menghindari rumah Mbah Nur Moga yang hanya terbuat dari bambu itu. Sebesar apapun banjir yang datang, pasti airnya miring
dan tidak sampai menggenangi bahkan menyentuh pintu bilik rumahnya Mbah Nur Moga. Subhanallah. Kalau Allah menyukai seseorang, pasti Allah menyuruh semua makhluk ciptaannya untuk hormat dan takdim kepada orang yang dikasihi Allah. Inilah 3 kisah karomah beliau, Mbah Nur Durya bin Said atau Mbah Moga dari desa Walangsangan, Moga, Pemalang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.